Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadiran Allah kita ucapkan dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana pada kesempatan kali ini tibalah giliran saya untuk mempresentasikan makalah dengan topik atau dengan judul pendidikan lingkungan dalam Al-Quran. Ya, pendidikan lingkungan dalam Al-Quran. Ya. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu elemen penting dalam proses pendidikan. Karena pendidikan tersebut erat kaitannya dengan pengetahuan tentang lingkungan di sekitar kehidupan manusia. Sehingga memunculkan keinginan untuk menjaga berbagai unsur yang ada di dalamnya dari berbagai ancaman kehancuran, pencemaran ataupun pengerusakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan setelah aku memperbaikinya, setelah aku mengindahkannya. Dalam pendidikan Islam, pendidikan lingkungan ini juga diajarkan Rasulullah berdasarkan wahyu Al-Quran, dan ini banyak kita jumpai ayat-ayat ilmiah yang membahas tentang lingkungan. Ya. Pesan-pesan Al-Quran tentang lingkungan sangat jelas dan prospektif. Selanjutnya, apa yang dibahas dalam makalah ini itu konsep lingkungan dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana itu konsep pendidikan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga itu aktualisasi pendidikan lingkungan menurut Al-Quran dalam pendidikan Islam. Ya, konsep pendidikan lingkungan, konsep lingkungan dalam Al-Quran. Ya, banyak ayat yang mendeskripsikan kaitannya dengan lingkungan, yaitu ayat yang berkait dengan fauna, flora, tanah, air, dan udara. Misalnya, fauna atau binatang yang ditemukan dalam Al-Quran adalah dengan bentuk dabah, dengan menggunakan kata-kata dabah atau dawab, dan kata al-an'am. Ya, penggunaan kata-kata dabah ya dalam Al-Quran itu tentang fauna itu yang pertama berulang sebanyak 18 kali. Sementara penggunaan kata-kata al-an'am berulang sebanyak 32 kali. Dabah artinya arti dasarnya itu binatang yang merangkak, juga diartikan sebagai hewan binatang. Sedangkan al-an'am arti dasarnya ternak, meliputi unta, lembu, kambing, dan Mahmud Yunus juga memasukkan kerbau. Selanjutnya, untuk konsep lingkungan dalam Al-Quran itu flora. Ayat yang berkaitan dengan fauna, yaitu ada penggunaan kata dabah dan al-an'am. Selanjutnya sekarang itu ayat berkaitan dengan flora. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau di suatu masa. Itu disebut dengan flora. Istilah ini kemudian dipakai untuk seluruh jenis tumbuhan dan tanaman. Sebagai padanan dari kata flora dalam Al-Quran digunakan kata nabats dan al-hars. Sebagai padanan dari kata flora dalam Al-Quran digunakan kata-kata nabat dan al-hars. Yang kata-kata nabat berulang kali disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Sementara yang kedua itu kata al-hars berulang kali disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Nabat artinya tumbuh-tumbuhan dan al-hars artinya tanaman. Itu tadi ayat yang berkaitan dengan flora. Selanjutnya, tanah, air, dan udara.
adalah unsur yang vital dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, ialah tanah, air, dan udara. Tanah atau bumi dalam bahasa Arab, tanah berarti al-ardun. Kata ardun digunakan sebanyak 451 kali. Sedangkan selanjutnya kata air atau ma yang berarti air disebut dalam Al-Quran sebanyak 59 kali dalam Al-Quran. Selain itu ada 4 bentuk lain masing-masing disebut 1 kali, yaitu ma'uha, ma'ukum, ma'uha, dan ma'uka. Sehingga jumlah kata ma disebutkan dalam Quran sebanyak 63 kali. Selanjutnya udara. Udara dalam ya ayat udara dalam Al-Quran juga disebutkan dengan kata-kata arih atau riyah. Berulang kali disebutkan sebanyak 28 kali. Ya, selanjutnya konsep pendidikan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Ya, konsep pendidikan lingkungan dalam perspektif Al-Quran itu menginginkan optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, pendidikan Islam berupaya mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaan pribadi secara paripurna, yaitu beriman dan berilmu pengetahuan. Kesemuanya itu diharapkan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam perkembangannya mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yaitu kata abdun dan kata khalifah fil ard. Jadi pendidikan Islam sebagai agen of change akan mampu menjadikan manusia menjadikan dirinya sebagai sarana yang adaptif dan umatik bagi terciptanya kemaslahatan bagi seluruh manusia dan alam sekitar. Jadi dengan daya pendidikan Islam mengantarkan manusia untuk adaptif dan umatik untuk terciptanya kemaslahatan seluruh umat dan alam semesta. Ya, bagaimana pemahaman lingkungan dalam pendidikan Islam? Yang pertama, lingkungan itu dipahami sebagai titipan Allah. Lingkungan dipahami sebagai titipan Allah. Selanjutnya, manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang tumbuh dan terhadap apa saja yang ada di bumi, beretika terhadap lingkungan dan mengantarkan manusia dari berbuat rusak. Sehingga pengerusakan terhadap lingkungan hidup dinilai sebagai pengerusakan pada diri manusia itu sendiri. Jadi pengerusakan terhadap lingkungan hidup dinilai sebagai pengerusakan terhadap diri manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya konsep pendidikan lingkungan dalam perspektif Al-Quran itu ya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang lingkungan hidup secara umum dapat dikelompokkan kepada 3 klasifikasi. Yang pertama, ya ayat yang berbicara tentang proses terjadinya lingkungan. Yang kedua, ayat tentang pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, ayat tentang pelestarian atau pengerusakan dan perusakan lingkungan. Selanjutnya, aktualisasi pendidikan lingkungan menurut Al-Quran dalam pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan untuk mewujud dapat aktualisasi pendidikan lingkungan dalam Al-Quran menurut pendidikan Islam dapat dilihat pada terutama lingkungan di lembaga pendidikan itu sendiri. Misalnya sekolah. Ya, itu dapat dilakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, itu kegiatan kurikuler. Ya, dengan kegiatan kurikuler memberikan dan mengingatkan pemeliharaan lingkungan kepada peserta didik dengan lingkungan serta adanya usaha pewarisan dan pemeliharaan secara khusus geografis, sosiologis, dan budaya yang perlu dilestarikan. Ya, misalnya dari kegiatan kurikuler itu kita dapat melihat terdiri kegiatan kurikuler dan melalui kegiatan kurikuler ini
aktualisasi pendidikan lingkungan dapat dilihat yang pertama secara monolitik, yaitu melalui muatan lokal yang diberikan kepada anak didik secara tersendiri, dalam arti ada alokasi waktu dalam kurikulum. Berarti yang pertama itu dengan melalui muatan lokal. Yang kedua, secara integratif, yaitu artinya melalui muatan lokal diberikan secara bersama-sama yang bahannya telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Ya misalnya kalau kita lihat, kalau misalnya ya kayak budaya Minangkabau itu kan muatan lokal, tapi itu kan yang ada dalam kurikulum kita yang di Minangkabau saja, tapi ada juga yang muatan lokal itu secara nasional yang diberikan itu kan. Nah, misalnya di waktu saya sekolah dulu ada namanya PKK, pendidikan keterampilan. Nah, itu kan diberikan secara nasional gitu. Ya. Tapi kalau BAM itu kan ya lingkup kita di Minangkabau saja itu. Jadi muatan lokal yang untuk pendidikan lingkungan juga seperti itu, ada secara lokal ya dalam bentuk kurikulum saja, ada juga yang kurikulumnya secara nasional itu. Selanjutnya, melalui kegiatan KO ekstrakurikuler. Ya, kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran intrakurikuler dan pada dasarnya bertujuan agar peserta didik lebih mendalami dan menghayati materi yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan KO ekstrakurikuler ini dilakukan dengan cara pembiasaan. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Ya, aktualisasi pendidikan lingkungan bisa dilakukan juga dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran intrakurikuler, di luar kokurikuler, termasuk pula pada waktu libur di dalam atau di luar sekolah, seperti misalnya mendaur ulang sampah, kegiatan PMR Palang Merah Remaja, berkreasi dengan produk unggulan lokal, para siswa diajak turun ke sawah, menegakkan disiplin dari dalam diri sendiri, ya, dengan adanya polisi lingkungan, misalnya dilarang buang sampah dan lain sebagainya. Yang terakhir itu mengekspresikan diri untuk menjadi ilmuwan kecil, suka meneliti atau menyatu untuk bersahabat dengan alam. Nah, jadi aktualisasi pendidikan lingkungan itu dapat dilakukan melalui perintahan kurikuler, KO kurikuler, dan ekstra kurikuler. Itu kalau kita lihat dalam lingkungan atau dalam lembaga pendidikan. Ya, selanjutnya keterbatasan ekologi dalam pembangunan. Biologi lingkungan atau dikenal juga dengan ekologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dengan lingkungan. Ekologi berasal dari kata ekos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ekologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang bersifat dinamis. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat terbatas terhadap lingkungan yang bersangkutan. Hubungan inilah yang disebut dengan keterbatasan ekologi. Dalam keterbatasan ekologi terjadi degradasi ekosistem yang disebabkan oleh dua hal, yaitu peristiwa alami dan kegiatan manusia. Secara alami merupakan peristiwa yang terjadi bukan karena disebabkan oleh perilaku manusia, sedangkan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu degradasi ekosistem yang dapat terjadi di berbagai bidang meliputi pertanian, pertambangan, kehutanan, konstruksi jalan raya, pengembangan sumber daya air, dan adanya urbanisasi. Jadi masalah ekologi ini ada dua penyebabnya. Yang pertama memang peristiwa secara alami dan juga yang disebabkan oleh manusia ya. Kalau alami memang misalnya terjadinya erosi, terjadinya banjir dan lain sebagainya ya karena misalnya daratannya rendah, itu mungkin disebabkan karena alami itu. Tapi kalau misalnya karena banyaknya sampah itu kan ada hubungan dengan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Ya dalam Al-Qur'an kan dikatakan misalnya kalau ada kerusakan di bumi itu kan yang banyak itu disalahkan oleh manusia. Yang banyak itu disalahkan kepada manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu kan telah terjadi kerusakan di bumi
di darat dan di bumi, di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Yang memang banyaknya kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Jadi itu Bapak Ibu sedikit makalah yang utuhnya udah saya bagikan. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya berikan ya. Saya jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keluarkan dulu ya. Stop. Mana pena? Pak Ronald cari apa? Halo? Halo. Ya, udah tuh mau presentasi saya Pak Ibu. Bu Marfianti tadi mana? Ibu Marfianti. Saya raise hand lagi. Tanya terus. Bu Marfianti tadi mana? Saya. Bentar, Pak. Bu Marfianti traveling ya. Keliling-keliling. Iya. Buka diskusi lagi, Bu. Ini saya. Sudah selesai, Silakan, Bu. Pak, ya. Ya. Bisa dilanjutkan? Bu Marfianti sedang cari tempat untuk Gitu. Oke. cari sinyal. Maaf, Bapak Ibu, sinyal ini saya karena memakai jaringan pemakaian jaringan full hari ini. Berkendala. Baiklah. Halo, Halo. Pak Adi. Sudah jelas. Pak Adi. Sudah. Ya. Bu. Sudah terdengar, Bu. Udah terdengar, Pak ya. Ini jaringan full ini hari ini. Oke, untuk yang bertanya yang pertama siapa ini? Pak Ihsan, Pak Muhammad Adi. Pak Rifki tadi, kemudian saya, kemudian Bu Tuti, kemudian Pak Arif, Pak Bu Asna, Pak Dedi. Rifki. Pak Rifki, kemudian saya, Bu Hasna, sama Pak Dedi. 4 orang. Siapa yang terakhir, Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Silakan Pak Rifki untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang saya sengaja mungkin bertanya di terakhir sesi terakhir ini, karena mungkin akan menyangkut juga dengan dua pemakalan sebelumnya. Khusus untuk Pak Isnando, satu hal mungkin yang perlu kita klarifikasi. Tadi Pak Nando mengatakan ada untuk lingkungan itu ada tanah, air, dan bumi ya. Dan apa tadi satu lagi? Air dan udara. Udara.
Nah, kenapa itu belum masuk batu itu Pak Nando? Oh. Sementara kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jarah Artinya hijau. batu itu adalah termasuk bahan bakarnya neraka gitu ya. Artinya kata-kata batu itu ada dalam Al-Qur'an. Dan juga ada wajibala, gunung-gunung. Itu kan kalau di Arab itu kan banyak gunung-gunung itu dari batu ya. Nah, kenapa tidak masuk atau memang mungkin terlupa atau bagaimana? Atau memang jumlahnya cuma sedikit ya kalimat batu itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin tanyakan untuk keseluruhan pemakalah kita, itu Pak Maksum, kemudian juga siapa tadi itu? Pak Peri. Pak Peri dan Pak Ferry juga Irawan. Pak Nando. Ada kegalauan saya ini. Kita bicara tentang bagaimana pendidikan ibadah, bagaimana pendidikan akhlak, bagaimana pendidikan lingkungan dalam masyarakat. Sepertinya sudah sangat banyak ya ketentuan-ketentuan agama kita yang mengatur tentang ini. Bagaimana akhlak yang baik, bagaimana ibadah yang sempurna, bagaimana mencintai lingkungan. Sudah lengkap itu, Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Tapi ternyata tidak begitu ditakuti oleh masyarakat kita, oleh orang-orang Islam ini, orang Muslim, sehingga mereka mudah saja bertindak tidak sesuai dengan akhlak. Mereka mudah saja meninggalkan sholat. Mereka mudah saja merusak lingkungan sehingga terjadi longsor dan seterusnya. Maka timbul sebuah ide bagi saya, apakah karena kita ini bukan negara Islam ya? Jadi ketika kita bukan negara Islam sehingga ketentuan-ketentuan Islam itu tidak begitu diperhatikan betul gitu. Nah, berbeda halnya ketika kita lihat di Aceh umpamanya, Nanggoro Aceh Darussalam. Di Aceh itu orang tidak berjilbab saja itu bisa disanksi hukum itu. Bisa diperkarakan gitu. Orang-orang yang melanggar ketentuan Islam itu bisa diberikan sanksi yang tegas. Nah, jadi apakah perlu di negara kita ini ada undang-undang khusus agar semua orang berpuasa, agar tidak ada lagi nanti permasalahan-permasalahan ada orang yang enak saja makan dan minum ketika bulan Ramadan. Itu kan menyakitkan itu. Anak-anak kita suruh dia berpuasa. Sementara di pasar raya itu sangat banyak orang yang buka puasa sembarangan gitu. Nah, jadi apakah perlu ada undang-undang khusus tentang ibadah? Apakah ada undang-undang khusus tentang akhlak? Apakah ada undang-undang khusus tentang menjaga lingkungan? Nah, kenapa? Karena negara kita bukan negara Islam. Sementara negara kita negara hukum, orang takut kepada hukum. Sekarang saja orang sangat takut itu memainkan jari jemarinya di HP. Kenapa? Karena ada undang-undang TIK dan seterusnya. Jadi untuk ketiga pemakalah, apakah perlu ada undang-undang yang mengelola tentang kepatuhan ibadah, kepatuhan untuk akhlak dan juga kepatuhan pada lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Isnando bisa dipahami untuk pertanyaan pertama karena tadi dalam penyajiannya hanya tersebutkan 3 benda ya, di tanah, air, dan udara. Sementara ada dari ayat itu bahkan ayat yang sering kita menjadi motivasi bagi kita, batu, jagalah keluargamu dari sekian itu. Salah satunya bahan bakarnya batu gitu kan. Kenapa nggak masuk di dalam penyajiannya tadi? Kemudian ada lagi istilah yang ada dalam Al-Quran itu gunung-gunung. Bukankah gunung itu juga kumpulan dari batu-batu gitu. Mohon penjelasan lebih lanjut dari pemakalah. Pertanyaan kedua ini untuk ketiga pemakalah tentang fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Mereka untuk masalah materi ibadah itu sudah sempurna semuanya, tapi dalam pelaksanaannya masyarakat dengan mudah meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian apakah perlu karena kita ini tidak negara Islam. Kemudian dilanjutkan dengan apakah perlu undang-undang khusus tentang ibadah ini. Mungkin 2 pertanyaan dari Pak Rizky itu untuk 3 pemakalah.
untuk pertanyaan kedua ini. Baiklah, kita lanjut kepada Bapak Muhammad Hadi. Silakan. Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Haji Rusdi AM MAG LCMAG. Di sini saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin memberikan tambahan untuk pemakalah yang sebenarnya di sini pemakalah kan membahas mengenai lingkungan, pendidikan lingkungan dalam Al-Quran. Karena ada kata-kata mendidik di situ, kata-kata pendidikan tentu melihat dari semua aspek pendidikan, bukan hanya melihat bagus-bagusnya saja. Nah, saya sarankan kepada pemakalah untuk memasukkan juga perbuatan merusak lingkungan, perspektif Al-Quran. Karena di makalah tidak disinggung sama sekali, jadi saya sarankan pemakalah untuk memasukkannya. Di antara ayat Al-Quran yang membahas mengenai kerusakan itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 30, ayat 60, kemudian ayat 205, 206, kemudian Al-Maidah ayat 33. Kemudian banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai kerusakan alam. Jadi saya rasa penting yang nak do yang C berarti ubah jadi B kita kan 65 jadi kan itu kan 65 B deh Bu Mar, kita do ubah Ya. suaranya Bu terdengar Bu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi saran saya untuk pemakalah tadi, karena ini membahas pendidikan, jadi kita harus melihat dari sisi semua pendidikan. Kalau dalam pemakalah hanya membahas mengenai lingkungan dan penjelasannya, saya menyarankan untuk memasukkan perbuatan merusak lingkungan juga yang kurang lebih dibahas dalam Al-Quran. Kalau untuk segi dalam Al-Quran itu saya pernah membaca sebuah jurnal mengatakan kalau untuk membahas mengenai lingkungan, ayat Al-Quran itu ada sekitar 800 ayat yang membahas mengenai lingkungan. Nah, tinggal kita pilih-pilih saja ayat yang bisa kita bahas di sini gitu. Seperti yang dimasukkan Pak Isnando tadi. Tapi yang tidak dimasukkan dalam makalah, menurut saya itu yang penting juga adalah mengenai perusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya Al-Baqarah ayat 30, ayat 60, ayat 205, ayat 206, dan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 33. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu tambahan dari saya Pak Isnando mengenai dan Al-Maidah ayat 64 juga. Ayat 33 dan Al-Maidah ayat 64 itu berbuat kerusakan gitu. Bisa jadi kerusakan terhadap orang lain dan kerusakan terhadap lingkungan. Nah, barangkali itu saran dan tambahan dari saya tidak bertanya, kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marfianti, kembali kepada Ibu. Gantinya hang. Bu Marfianti. Mungkin bisa lanjut saja Pak Hadi. Iya, lanjut saja ke pertanyaan dari Bu Asnah mungkin nak. Ya, Bu Asnah. Ya, kepada Bu Asnah dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Asnah. Pak Isnando langsung aja jadi moderator kalau Bu Marfianti sedang gangguan. Iya, kan saya ambil alih nih. Ya, selanjutnya kepada audiens selanjutnya, kepada Bu Asnah, kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Asnah. Bu. Ya. Bu Asnah lagi bobo.
Lanjut aja dulu nak. Lanjutnya kita lanjutkan kepada Pak Dedi Sarjanto. Ya, jika ada yang ditanyakan, Pak Dedi silakan. Baik Pak Isnando. Ya. Saya tidak nanya sebenarnya Pak Isnando. Iya Pak Dedi. Nanyakan cuma di makalah itu, kan ini kan masalah pendidikan lingkungan ya. Jadi di makalah itu hanya minta penjelasan lebih lanjut. Kira-kira ini di halaman berapa ya? Di halaman 11 itu. Di halaman 11 itu kan di bagian aktualisasi pendidikan lingkungan dalam pendidikan Islam. Ada bagian kegiatan ada kegiatan kurikulernya, ada kegiatan yang keduanya, dan ada kegiatan yang ketiganya. Yang saya tanyakan itu yang keduanya. Ini apa salah tulis atau yang mana yang sebenarnya ini Pak Isnando? Yang nomor 2 itu kegiatan ekstrakurikuler atau enggak pakai ekstra ini? Setahu saya enggak ada ekstranya itu. Kegiatan kurikuler. Oh gitu. Minta penegasan saja ini dari Pak Isnando. Oh itu gitu. aja Pak Is. Ya, itu aja Pak Is. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Dedi. Yo. Sama Pak. Ya, Pak Isnando sebentar. Ini memang karena jaringan Pak Is. Saya loading pun susah dari pagi nih Pak. Jadi ini agak terkendala ya Pak ya. Halo? Pak Isnando? Ya Bu. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Ini karena jaringan. Ya, keluar Mas. Lanjut Bu Asna. Jadi dilanjutkan aja. Iya. Amboleh Bu Marsianti. Iya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof yang terhormat, kemudian pemakalah, moderator dan teman-teman seperjuangan. Walaupun di sela-sela acara saya sempatkan juga untuk bertanya karena ini sangat penting sekali bagi saya rasanya. Bentar ya. Rasanya penting sekali bagi saya. Ini bertanya tentang masalah ini nggak tahu nih entah ke pemakalah 1, 2 dan 3 karena saya tadi nggak mengikuti betul perkuliahannya. Tapi ini tentang ini pendidikan ibadah. Bentar aja. Tentang pendidikan ibadah. Jadi kan begini Pak, Bapak-bapak ya semua ya, tentang pendidikan ibadah kita sering sholat tahajud, masalah sholat tahajud ini. Di sholat Isya itu kalau saya setahu saya kan boleh kita tunda. Boleh kita tunda. Apakah boleh kita tunda di salat Isya ya? Di salat Isya. Karena salat Isya itu panjang waktunya kan begitu sampai salat subuh kan begitu. Nah, ada ya saya juga pernah juga bahkan sering juga melakukannya. Saya ingin salat tahajud itu terbangun gitu kan. Jadi makanya saya tunda salat Isya itu supaya nanti bisa misalnya jam 3 malam itu bisa tahajud langsung begitu. Jadi itu bagaimana itu kira-kira Bapak ya Pak Maksum kalau tidak salah dengan Pak Ferry ya. Jadi apakah penundaan ini termasuk masuk neraka atau gimana itu yang saya takutkan juga itu karena tidak setiap maksudnya ada pernah saya laksanakan ya agak sering gitu kan karena ketika kita capek begitu kan kita kalau kita capek tertidur nggak jadi masalah tapi karena kita memikirkan supaya kita tidak tertidur sampai subuh begitu. Kalau kita belum sholat kan ada beban, jadi sehingga kita sering terbangun malamnya kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang lingkungan. Jadi kita seperti kita tahu, seperti saya dengar selintas tadi dari Pak Isnando itu ada lingkungan satwa ya. Jadi kita tahu itu satwa. Nah, dari satu sisi kan satwa itu kan tidak boleh kita bunuh kecuali kalau
mengganggu yang membahayakan diri kita. Contohnya binatang berbisa, kalau misalnya takut kita yang akan diserangnya, tentu kita bisa membunuhnya. Nah, bagaimana dengan binatang yang misalnya dia tidak berbisa, seperti semut gitu kan? Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang kita sering misalnya dia naik ke tempat tidur kita misalnya begitu kan, atau ke piring kita, kadang-kadang kita bunuh begitu kan, kepencet begitu. Itu apakah kita berdosa atau bagaimana? Karena apakah boleh ya, karena itu sering juga kita lakukan demikian. Karena semut kan binatang yang tidak berdaya begitu kan, sehingga ketika ada yang mengatakan tidak boleh membunuh, sehingga saya kalau misalnya dulu itu kadang saya buang ke air begitu kan, atau kadang kita karena merasa terganggu begitu. Apakah merasa terganggu yang demikian itu berhak kita membunuhnya kan begitu kan, karena tidak membahayakan diri kita begitu. Nah, kemudian masalah binatang lagi seperti binatang anjing misalnya kan ada orang yang kalau misalnya yang memang anjing itu tidak boleh kita pelihara gitu kan, ada yang mengatakan begitu, tidak boleh kita pelihara, kemudian bahkan anjing itu kan najis dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat anjing itu kan ada ekspresinya begitu, sama dengan kucing ya. Jadi ketika kita melihat anjing itu minta makan dan lain sebagainya, terus kan kita merasa sayang dengan anjing tersebut. Nah, apakah kita boleh memeliharanya? Karena di dalam Islam juga katanya tidak boleh memelihara. Itu saya mungkin ini pengetahuan saya yang sangat ini sekali lah begitu. Jadi apakah seperti anjing kita boleh memeliharanya? Kita tidak masukkan ke rumah tapi di luar saja begitu, atau bagaimana menurut pemakalah ini? Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu moderator. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin Pak tadi untuk pendidikan ibadah tujukan kepada Bapak Ketua ini ya. Sholat tahajud. Ini kenapa apakah boleh ditunda sholat Isya untuk dibarengi dengan sholat tahajud? Karena pernyataan dari Bunda tadi dia melakukannya. Gimana ini? Apakah nerakawel untuk beliau? Ini mohon penjelasan dari Pak. Jangan neraka. Indah, soalnya kan ada yang mengatakan kalau menunda-nunda kan begitu. Menunda. Mudah-mudahan tidak, karena ibadah. Ibadah ya sunat memperkuat yang wajib. Iya. Yang kedua untuk Pak Isnando, lingkungan. Itu salah satunya lingkungan satwa. Ada hewan itu yang tidak boleh dibunuh. Tapi yang boleh dibunuh itu adalah hewan yang membahayakan diri manusia. Tapi bagaimana dengan semut? Semut ini yang kadang-kadang memang tempatnya itu kadang-kadang membuat kita agak marah juga, seperti masuk ke minuman misalnya, atau tadi ada ke tempat tidur, atau kalau kita lihat juga ada membuat sarang dekat rumah itu kan. Itu apakah berhak kita membunuhnya? Kemudian ditambah lagi untuk hewan anjing. Kalau anjing ini boleh tidak dipelihara? Karena dipelihara tapi tidak di dalam rumah, di luar rumah. Bagaimana menurut pemakalah? Mungkin itu untuk Pak Isnando. Cukup jelas ya. Pak Is? Karena masih ada yang mau bertanya? Ya, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita kembalikan ke pemakalah pertama. Pemakalah pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh audiens. Dipersilakan. Pak Ketua ya, Pak Maksum. Ya. Kemudian Baik. Muhammad.
Mari ketikkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator dan Bapak Prof yang kita hormati. Teman-teman, baik, tadi cukup banyak yang memberikan respon terhadap makalah yang kita presentasikan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Ibnur tadi, pertanyaan gampang. Tapi saya kira mungkin ada benarnya juga pertanyaannya yang gampang, jawabannya yang sulit. Pertanyaannya gampang, jawabannya sulit. Jadi banyak pertanyaan yang sudah terhimpun. Saya kira mungkin tidak akan bisa terjawab semuanya, apalagi terpuaskan. Dan jika ada yang demikian nanti, kita mohon kepada Bapak Prof kita nanti akan mengkatamaluhnya bagian-bagian yang tertinggal. Apalagi ini ada yang berkaitan dengan soal-soal hukum seperti yang ditanyakan Bu Hasnah ini. Ini pertanyaannya gampang, tapi jawabannya tidak mudah juga karena ada perdebatan-perdebatan yang harus kita selesaikan juga sehingga jawabannya itu proporsional pada akhirnya. Baik, saya akan menjawab bahagian yang sama itu akan saya satukan. Ini sudah saya coba. Yang pertama tentang terkait dengan efektivitas ibadah itu. Tadi Pak Dedi Sardianto mempertanyakan Pak Dedi ini kalau salatnya, ibadah salatnya itu benar, pasti akhlaknya benar. Itu statement yang penting yang saya garis bawahi. Pak Ibnur, ya ibadah tidak berbanding lurus dengan akhlak. Ini saya kira senada ini. Artinya persoalan efektivitas ibadah, efektivitas salat. Padahal tidak secara konseptual itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari pekerjaan fahsya, keji dan munkar. Tapi ternyata realitasnya tidak begitu. Apa persoalannya pada salatnya atau persoalannya terletak pada orang yang mengerjakan salat. Nah, saya ingin mengutip hadis Rasul ini menarik ini untuk kita cermati. Sayati zaman ala ummati yusalluna wala yusallun. Nanti akan ada zaman, muncul satu era zaman di mana umat itu salat tapi tidak salat. Dia melakukan salat tapi tidak salat. Kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah casing salat. Jadi kalau kita lihat itu ada, kalau kita analogkan ke benda-benda teknologi, ada casingnya, ada isinya. Substansinya tidak tegak, tapi casingnya bagus. Kalau soal peci dan bajunya luar biasa. Perginya dan berdirinya mungkin di depan. Tapi apakah salat yang dilakukan itu bahagian dari ketundukan murni kepada Allah? Ini yang problem. Jadi di dalam makalah saya buat, ibadah itu pada akhirnya bisa dilihat dari dua dimensi. Ada dimensi dalam dan ada dimensi luar. Biasanya kita mengukur ibadah-ibadah itu hanya selalu pada aspek luar. Kenapa? Karena itu yang mudah. Sementara dimensi dalam yang terkait nilai-nilai transendental yang melahirkan motivasi, dorongan, keikhlasan yang mendorong orang itu untuk melakukan kebaikan, itu kurang terperhatikan. Padahal di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, justru ternyata itu bahagian yang paling elementer di dalam sistem ibadah. Orang bisa saja tidak salat karena kesulitan luar biasa, umpamanya darurat dikebiri oleh situasi, tidak bisa melakukan, walaupun dia sebetulnya bukan tidak salat. Salat apapun bentuk kondisinya, itu wajib salat dan bisa dilakukan. Minimal hati.
Tapi di dalam bentuk lahiriahnya tidak. Tapi kalau hatinya itu tunduk kepada Tuhan, tunduk secara mutlak kepada Allah, maka pada saat itu, pada hakikatnya, yang bersangkutan itu sedang melaksanakan ibadah. Ini yang problem. Jadi casingnya kita baguskan, tapi isinya tidak. Nah, inilah sebetulnya ini jangan-jangan pertanyaan tadi itu terkait dengan apa iya orang salat itu tidak efektif untuk membendung, tidak membendung tidak membendung, mencegah orang untuk melakukan kefahsaan dan kemungkaran. Kalau kita sementara ingin memahami dan yakin betul dengan Al-Quran bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah konsep yang benar. Dia yang mencegah. Problemnya terletak pada soal pelaksanaan, teknisnya. Jadi barangkali ini yang perlu dievaluasi. Apakah kita sudah beribadah dalam pengertian sejati atau kita sedang mempertontonkan casing-casing ibadah. Jadi ibadah itu kosong. Kalau kita kaitkan dengan salat itu bisa jismus salah, ada ruhus salah. Kalau kita lihat dari konteks itu. Ada jismus salah itu terkait dengan rukun dan syarat yang memang didefinisikan secara fikih di kalangan fuqaha. Dan oleh orang fikih sepanjang rukun syarat suatu ibadah termasuk salat terpenuhi, maka ibadah itu dipandang sah. Tapi pertanyaannya, ketika ibadah itu sah secara hukum, apakah ibadah itu berdampak kepada pembentukan pribadi? Ini persoalan yang sangat elementer dan ini tidak dibahas di dalam kajian fikih. Banyak orang yang salat, tapi selesai salat dia melakukan kejahatan juga. Kenapa? Karena esensi dari salat itu sebetulnya dirumuskan di dalam Al-Quran. Aqimus shalah lidzikri, itu terpenuhi apa enggak? Dan ketika kita salat, itu sebetulnya tidak ada yang lebih besar kecuali kemahabesaran Tuhan. Apakah betul terwujud di dalam salat, sepanjang salat atau tidak? Sehingga pada akhirnya membentuk kepribadian yang tawadhu. Kadangkala hanya di awal saja, Allahu Akbar, memang Allah Maha Besar, tapi hati kita tidak sejalan dengan ucapan. Oleh karena itu salat sebagai sebuah training, sebagai sebuah latihan riadah rohaniyah itu tidak mencapai target. Lalu ketika itu terjadi, apakah salatnya yang disalahkan atau pelaku salatnya yang disalahkan? Kalau kita larikan kepada konsep pendidikan, kalau itu terjadi di lapangan, apakah pendidikannya yang bermasalah atau tidak? Siapa ini? Saya nggak tahu. Semua kita mungkin mengikut ambil bahagian. Karena kita bergelut di dunia pendidikan. Jangan-jangan yang kita... Maaf. Halo Pak Maksum. Ya. Saya tertarik sekali nih Pak Maksum. Tadi yang Pak Maksum sampaikan tadi itu memang betul-betul benar itu. Karena kalau tidak salah, kalau materi kita di metodologi itu kalau salah Pak Maksum, ada teori belajar behavior namanya kan. Betul. Itu kan mengukur tingkah laku. Dan tingkah laku yang diukur itu adalah tingkah laku. Hasil belajar itu berdasarkan tingkah laku yang dapat diukur. Ya. Dan itu masih dipakai itu Pak Maksum. Makanya tadi Pak Maksum sampaikan benar itu. Apa namanya? Salat itu bisa dinilai ketika orang itu sudah mengerjakan salat. Kalau sudah mengerjakan salat berarti selesai. Ya. Berarti casing itu Pak Maksum. Iya. Memang benar. Jadi kalau kita larikan kepada pendidikan, jangan-jangan kita sedang asik mengajarkan di dunia pendidikan ibadah, itu yang kita ajarkan itu adalah casing ibadah. Nah, ini metoda mauizah itu sebetulnya bagaimana memberikan pandangan-pandangan nilai, itu yang ada kalau kita uraikan itu dalam panjang lebar, itu bagaimana Luqman memberikan uraian-uraian mengefektifkan akidahnya itu di dalam sistem ibadahnya, baik ibadah khasah maupun ibadah amah, pergaulan, bahwa Tuhan sedang mengontrol. Itu coba lihat ayatnya itu. Kalau kita perhatikan luar biasa. Jadi oleh karena itu
Ini yang kurang. Kita hanya mengajarkan orang beragama, lalu mengajarkan salat. Kita katakan salat itu sebagai ibadah mahdah yang fundamental, tapi sebetulnya yang sedang kita ajarkan itu adalah casingnya ibadah. Maaf kalau ini istilah yang kita bikin aja, kira-kira kita analogkan dengan apa? Ajis musalah dan ada ruhus salah. Itu, jadi jangan-jangan begitu Pak Ibnur. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya terkait dengan definisi ibadah itu sendiri. Ibadah itu sendiri. Kemudian bagaimana mensinergikan ini apa metode Al-Quran dengan metode-metode yang berkembang hari ini? Jawabannya pendek saja. Ini kerja kita. Jadi ini sebetulnya mengapa kita ambil mentah-mentah teori yang ada di luar tanpa harus juga merujuk pada Al-Quran. Kalau kita mungkin merujuk Al-Quran, lalu kita lihat teori-teori yang ada di luar. Sehingga kita tidak membantah bahwa teori yang perkembangan teori, tapi teori Al-Quran harus menjadi basic kita karena kita metodologi pendidikan Al-Quran atau Islam. Kemudian teori tarhib dan targhib itu sama dengan reward dan punishment. Saya kira jawabannya mungkin pendek juga. Iya, kira-kira begitu. Cuma ini reward dan punishment tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena rewardnya juga belum tentu hari ini dikasih. Nanti surganya dikasih. Tapi surganya itu sudah dibayang-bayangkan. Surganya itu mengalir sungai, ada bidadari, pokoknya meniteslah selera kita. Kira-kira begitu. Tapi juga ada passcode-nya ya, diberikan di dalam kehidupan. Itu. Jadi oleh karena itu ini kira-kira samalah kurang lebih dengan itu, tapi dalam pengertian tingkat tinggi. Kemudian Pak. Jawabannya mantap Pak langsung. Enggak, ini pendek waktu kita ya. Luar biasa. Kemudian apa ini menunda ibadah salat tadi ini menunda dengan ada pekerjaan lain Pak Hadi. Nah, ini ya. Saya kira saya punya prinsip sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa salat itu harus di awal waktu. Nah, itu pandangan. Ini sudah lebih bersifat pandangan. Tapi harus juga dipahami kalau memang seluruhnya di awal waktu salat itu, mengapa waktu salat itu panjang dibuat oleh agama? Ini harus juga dipikirkan. Karena ada ruang di sana rukhsah. Ada ruang untuk waktu-waktu tertentu ketika bertolak belakang atau berdempetan diberi ruang-ruang rukhsah di sana. Jadi makanya panjang. Untuk salat asar itu ada 5 waktunya. Ada waktu sampai waktu haram tamzih. Ya. Jadi salatnya sah tapi haram sampai di situ waktunya. Jadi oleh karena itu ada alokasi-alokasi waktu. Oleh karena itu kita tinggal pilih. Kalau tidak ada alasan yang darurat, mengapa harus ditunda? Tapi kalau ada, itu saya kira jangan pula dikatakan itu bahagian dari melalaikan. Kenapa? Kembali ke konsep ibadah. Ibadah itu ketundukan hati. Di mana tunduk itu? Ada di dalam hati. Di antara yang kita hadir ini siapa yang paling tunduk? Itu hanya Tuhan yang tahu dan yang bersangkutan. Oleh karena itu ketundukan terhadap aturan Tuhan itulah bahagian yang elementer dari ibadah. Berikut praktik Nabi PS pandangan kesehatan praktik Nabi 4 jam bangun tidur, kesehatan pandangan kesehatan 8 jam tidur. Saya kira ini perlu penelitian kalau ingin lebih ilmiah. Tapi saya kok yakin ya apa yang dikerjakan Nabi itu pasti benar, dan kalau belum ketemu itu soalnya soal waktu. Ya. Karena Nabi itu salah satu ibadahnya di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, jadi Nabi salat malam itu wajib bagi dia berdasarkan ayat itu, dan dia mengalokasikan waktunya nisfahu
awin kus minhu auzid alaihi, separuh atau kurang dari separuh. Jadi ada yang memperkirakan sepertiga malam. Jadi tidak sepanjang malam tidur, hanya sebahagian malam saja yang digunakan untuk tidur. Sebagian. Jadi saya kira gitu, tapi ternyata sehat. Nah, yep. Mengenai apa tadi pertanyaan pertama, itu kalau dua hal yang sama-sama diutamakan dan diwajibkan itu mana yang kita pilih? Menuntut ilmu kah atau sholat yang sudah berdampak? Ini kembali kepada manajemen problem solving ini Pak Hadi. Ya ada mungkin bahagian yang tidak bisa ditunda-tunda. Ini tergantung kita melihat. Yang bahagian ini tidak bisa ditunda-tunda, bagian sana ada bisa ditunda. Contoh sholat khauf itu, sholat dalam keadaan genting pun, bahkan ketika jalan pun disuruh sholatkan dalam surah Al-Baqarah tadi. Surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 239. Itu mungkin bagaimana Pak? Ya Pak Prof mungkin akan menambah nanti. Saya kira yang sependek yang saya pahami, rukhsah salat itu tidak ada sampai ke tingkat meninggalkan salat. Rukhsahnya tidak sampai ke tingkat itu. Rukhsah salat itu memendekkan salat dan mentakhirkan atau menunda waktunya. Dua bentuk. Tidak ada untuk meninggal, tidak ada Pak. Meninggal tidak ada. Oleh karena itu apa yang disebut oleh Pak Hadi tadi, apapun alasannya, yang salat wajib. Cari benar Pak Mas, kemudian enggak ada. itu kira-kira. Tapi mungkin Pak Prof. Terima kasih Pak. Nanti ya. Luar biasa. Ada pula sekarang bukan mengkodo sholat ya? Iya. Jamak. Bukan jamak. Mengkoda. Ini satu bab pula ini pembahasannya. Saya kira kalau kita bongkar ini diskursusnya agak panjang, tapi memang ada pandangan yang begitu. Ada pandangan yang begitu. Syafi'i mengandut pandangan yang begitu. Tapi ada dasarnya yang sangat bisa juga dipahami. Tapi ada juga yang menolak yang dasarnya sangat dipahami. Kenapa? Karena waktu itu kita mauquta. Ya, tertentu waktunya lewat dari waktu yang tertentu itu tidak ada kewajiban lagi. Tapi timbul problem. Apakah dengan lewatnya waktu itu kewajiban itu menjadi hilang? Nah, bagi yang lain, ya cukup saja istighfar kepada Allah selesai. Bagi Syafi'i wajib juga mengqada di samping istighfar sebagai bentuk sanksi spiritual terhadap diri. Jadi saya kira ini mungkin persoalan agak unik ini, mungkin nanti Pak Prof bisa juga menyambahnya nanti. Ya, Pak Minur. Casing sholat JC sholat tadi bahaya nama, Pak. Bedanya. Ada sholatnya sholat casing. Sholat casing. Tampilan aja. Yang ada istilahnya Pak Nur, kalau orang salat itu ada namanya jismus salah, ada yang menggunakan istilah. Ada ruhus salah. Apa jismus salah itu? Rukun syaratnya itu kan nampak di luar. Unyu luar biasa, peciri luar biasa, sajadahnya luar biasa. Rukun syaratnya dikerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu sudah salat? Itu tidak bisa dijawab sederhana. Kenapa? Karena ukuran apakah orang itu sudah salat atau tidak, itu tergantung kepada motivasinya, keikhlasannya, dorongan dalamnya, kehadiran dirinya di dalam salat. Apakah icak-icakan atau sepenuhnya? Bahagian yang kita sebut terakhir itu bahagian ruhnya salat. Ruhus salat. Jadi kalau ada salat tanpa roh, itu sama dengan mayat. Manusia tanpa roh. Ya Pak dia. Pola kajian sufi mah Pak benar. Kau kajian di Suludin Sufi. Tidak, itu kata orang membagi begitu, kita menyampaikan. Lalu dibuat sedikit kok Pak Kemenang. Jadi Pak Masum jadi apanya? Masalah tarekat, hakikat dan marifat. Itu. Jadi kita lanjut berikut karena kita dibatasi waktu. Bu Zelma, Qudwah dan Uswah. Sebetulnya secara umum itu agak sama. Tapi ada yang membedakan. Kalau Qudwah itu cukup memberikan contoh yang bersifat sektoral.
Kalau ada contoh sektoral itu sudah menjadi qudwah dia. Tapi kalau uswah itu komprehensif. Jadi kalau kita lihat ibadah sebagai satu sistem kehidupan, itu uswah ini menjadi penting. Tapi bukan tidak penting juga qudwah untuk mencontohkan salat umpamanya. Selanjutnya gitu. Jadi ada yang membedakan intinya dan ada yang menyamakan, tapi kita karena digunakan istilah qudwah oleh Hasbi As-Siddiqi, maka kita tambah dengan uswah supaya lengkapnya gitu. Kemudian coba dibaca praktek Nabi bagaimana mengimplementasikan metode yang dibahas ini, Bu Irma. Memang ini kerja kita lagi ini. Ini panjang lagi bagaimana menurunkan pandangan-pandangan ini. Ini kan bisa pandangan kepada apa langkah-langkah metodenya sampai nanti ya sesuai dengan kajian-kajian metode pembelajaran teman kerja kita bersama yang terbengkalai yang harus kita lakukan. Kemudian kisah Musa Khidir. Ini bisa saja kalau saya lihat ini dari jalan ceritanya, ini bisa dilihat ini metodenya ada 3 metode yang dijalankan di sana. Demonstrasi, tanya jawab, dan hukuman. Demonstrasi memperlihatkan kasus-kasus, tanya jawab, dialognya rupanya tidak mencapai sasaran, akhirnya dihukum. Kalau begitu sampai di sini kita bisa. Masuk. Ya. Ya. Oh, Pak Masum co-host ini kok. Suara Pak Masum co-host. Iya. Nah, suara kita bisa memut suara-suara yang apa? Bang Rifki kayaknya sedang di jalan tuh. Kita kurang lebih mau mut ya. Mau mutkannya arahkan mouse ke nama Pak Rifki, kemudian ada titik 3 yang hidup kok. Ya, titik 3, kemudian ambil pilihan hide, bukan hide, unmute. Sudah Pak. Itu memang kelemahan teknologi, kelemahan awak teknologi. Jadi begitu kira-kira Bu Zul. Kemudian Pak Ibnur, ikhlas itu bagaimana? Itu memang mudah ditanyakan tapi susah untuk menjawab. Tapi secara bahasa Pak Ibnur, ikhlas itu dari akhlasa. Akhlasa itu artinya membebaskan. Sehingga kalau ada air putih bersih, itu namanya al-ma'ul khalis. Air yang tidak bercampur. Tidak ada gulanya masuk, tehnya masuk, itu air bersih namanya. Jadi kalau dipahami secara etimologis, itu ikhlas itu berarti membersihkan segala bentuk motivasi. Ibadah itu kan ada motivasinya. Di mana letaknya di dalam sistem peribadatan, pangkalnya itu di niat. Jadi hubungan antara akidah dengan syariah itu terpatrinya di mana? Di niat kalau saya lihat. Di niat itu kan semuanya lillah, ya. Kan ujung-ujungnya lillah, karena Allah. Nah, tapi apakah iya karena Allah atau hanya sekedar basa-basi di mulut? Nah, ini problem. Kemudian bagaimana kiat menjadikan semuanya ibadah? Tadi di penjelasan di makalah kita jelaskan, sepanjang aktivitas kehidupan kita ini diniatkan karena Allah, itu di luar yang ibadah mahdah ini. Kalau ibadah mahdah, casingnya sudah menunjukkan ibadah, tinggal lagi niatnya. Tapi kalau di luar ibadah mahdah, luruskan niatnya, lalu sepanjang tidak bertentangan minimal tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu yang saya pahami, itu sepanjang diniatkan karena Allah, itu sudah bernilai ibadah. Jadi kalau begitu tinggal mengerjakan konsep itu, walaupun itu tidak mudah. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sosial kita dibenturkan dengan berbagai pandangan, pragmatisme, pandangan-pandangan pragmatis itu seringkali merubah cara kita berpikir. Ini antara jabatan ini atau ini salat berjamaah umpamanya ini Pak Usman,
Pak Masum, begitu ah. Ya. Kita kuliah S3 ini, motivasi menuntut ilmu. Ya. Kira-kira ni kenapa pahalo awak kalau marot? Menuntut ilmu itu motivasi belum titik. Mengapa begitu? Karena Allah menyuruh kita menuntut ilmu. Baru ada titiknya di sana. Kita sakit pergi ke dokter, ya karena memang dokter yang akan mengobati. Mengapa begitu? Karena Allah menyuruh. Jadi baru terminalnya makanya ketundukan mutlak. Kalau yang lain itu bukan ketundukan mutlak, ketundukan antara. Kita gunakan di definisi itu Ibnu Taimiyah dibuat begitu. Ketundukan mutlak. Artinya apa? Ada yang tidak mutlak ketundukan. Ketundukan antara. Ketundukan antara itu harus tunduk pula di bawah ketundukan mutlak. Kemudian Pak Usman, mantap. Bentuk real pendidikan. Nah, ini pertanyaan ini kalau sudah diaktualisasi ke lapangan Pak Usman, ini kerja berat ini. Kenapa? Karena pertimbangan satu bahagian konsep, tapi satu bahagian realitas lapangan. Kita mempertemukan antara konsep yang ideal dengan realitas lapangan yang aktual. Ini sebetulnya pekerjaan Khalifatullah itu bagaimana mempertemukan langit dengan bumi. Bagaimana mempertemukan antara idealita dengan realita. Itu konsep apa? Misi kekhalifahan yang saya pahami. Jadi ini kerja kita lagi. Nah, karena memang harus dideskripsikan dulu di bidang apa, di tempat apa, mata pelajaran apa. Penemuan ilmiah yang non-muslim. Ya, kalau sudah kita tuduh non-muslim, tentu tidak ada basis imannya. Nah, tapi kita apakah bisa kita menuduh orang itu begitu? Jangan-jangan dia sedang beriman di akhir hayatnya. Kita tidak bisa menentukan apakah orang itu beriman atau tidak. Oleh karena itu, sikap kita kepada orang yang salah kan tidak boleh marah banget. Mengapa? Jangan-jangan dia taubat, yang masuk surga dia dulu, kita masih antrian di pintu surga, jangan-jangan tidak juga jadi masuk surga. Jadi oleh karena itu, ya. Ini ada contohnya misalnya Pak Masum. Kadang kan kita sering seperti itu. Di parangainya elok bana, tapi sayangnya tidak sholat. Nah, sosialnya rancak bana, tapi sayangnya tidak sholat. Bahkan guru kita, mohon maaf, Pak Haji kan mengidolakan Pak Profesor Nasution, kata beliau kan. Dari ujung rambut sampai ujung kukunya guru bagi kita. Tapi sayangnya tidak sholat. Nah itu kan baca caranya tuh Pak Masum. Apakah itu bisa untuk dikatakan buat baik? Terkait contoh kok Pak Usman. Pak Usman. Itu dapat informasi yang cukup kuat. Harus dia di samping memang ketemu juga. Bukan Harun Nasution, ketemu Pak Harun Nasution. Mata kuliah kita dengan Pak Harun Nasution itu pemikiran. Bukan Pak Harun Nasution. Tapi informasi yang akurat itu teman-teman yang dekat di Jakarta, zikir Pak Harun itu luar biasa. Jadi kita memang rasionalitasnya luar biasa, zikirnya juga luar biasa. Oleh karena itu ini fenomenal. Nah, sekarang bisakah kita sebut beliau itu kurang keimanannya? Saya juga apakah ada ini yang bisa tim akreditasi iman yang bisa ya, karena begini, karena memang itu sulit secara pasti, tapi bisa diukur indikator-indikatornya saja. Jadi oleh karena itu bukan Harun Nasution Pak Masum. Bukan Harun, S Nasution. S Nasution yang guru Pak Sakti Murti. Yang kata Kristen tuh yang Kristen. Oh ya, maaf, saya yang salah. Kata beliau kan non muslim, pergi ke rumahnya, kata beliau kan semuanya itu rapi, sosialnya bagus, disiplin kan gitu kata beliau kan, dari ujung rambut ke ujung kuku guru kami. Sayang non muslim kata beliau. Ya, kita sebetulnya kalau berdasarkan konsep yang ada di kita jabarkan di makalah, sepanjang basisnya bukan tauhid atau iman, apapun bentuk refleksi yang keluar itu bukan masuk ke dalam wilayah ibadah. Nah, itu.
Cuma problemnya kita nggak tahu itu saja. Ini basisnya iman atau tidak. Dulu dia nggak beriman, sekarang jangan-jangan beriman. Nah, Rocky Gerung katanya mau masuk Islam, nggak tahu kita sebentar lagi benaran atau tidak. Nah, jadi itu persoalan sosial. Kita bedakan, tapi secara konseptual, sepanjang tindakan itu bukan berbasis tauhid, itu bukan masuk ke wilayah ibadah yang kita definisikan itu. Itu yang kita sampaikan di dalam makalah. Kemudian Pak Usman, level ibadah ini bukan level, Pak Usman. Ini kategori. Jadi oleh karena itu jangan dikatakan nanti di dalam banyak hadis itu Rasul mengatakan ya umpamanya khairun nas may yanfa'un nas, atau sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat. Enggak, yang itu ada sejumlah hadis yang lain yang mengaitkan antara nilai-nilai keislaman dengan perilaku sosial. Iya. Nah, kalau kita lihat di dalam perspektif lain, kelihatannya nilai sosial lebih tinggi daripada, padahal sebetulnya kita harus melihat proporsional. Jadi oleh karena itu di dalam Islam itu tidak bisa diabaikan salah satunya, dan kategori dan klasifikasi yang dibuat ini bukan berdasarkan levelnya, sehingga nanti bisa diartikan bahwa seolah-olah ghairu mahdah bisa mengalahkan yang mahdah. Tidak begitu. Karena memang pada tataran praktek teknis itu memang ada pertimbangan lain, sepanjang itu ada ruang rukhsah itu dimungkinkan bisa diambil. Itu secara umum mungkin. Kemudian Isnando, perintah kadang-kadang dalam bentuk fi'il amar, nahi. Sebetulnya yang perintah itu bisa talab, itu dalam bahasa Arab. Itu bisa saja amar, bisa saja nahi, bisa saja fi'lun mudari al-makrun bila mil amri. Ada fi'il mudari tapi disertai lam amar, bisa saja dalam bentuk isim fi'il amar. Ya, isim fi'il amar itu salah satunya alaikum. Nah, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, mungkin Pak Prof mungkin bisa lebih menjelaskan nanti. Kita mohon nanti penjelasan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. 'Alan nasi itu bisa sebagai bentuk isim fi'il amar. Maknanya apa? Ilzam. Persoalannya di sana, uslubnya didahulukan lillah. Mengapa? Itu ada namanya taqdimu ma haqqahu ta'khir di dalam bahasa Arab, mendahulukan sesuatu yang sebetulnya harus diletakkan kemudian. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya qasar atau taksis, atau di dalam uslubul Quran disebut dengan hasar. Tujuannya hasar artinya men-stressing pada kata yang didahulukan. Karena haji itu prinsip pertamanya itu karenanya itu yang harus dibetulkan dulu, baru hajinya. Kira-kira begitu. Jangan naik haji kalau karenanya belum lurus, motivasinya belum lurus. Kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu gitu. Tapi bukan tidak ada perintah di sana. Ada isim fi'il amar. Memang ada uslub khabari, ya, seperti kutiba alaikumusiyam, tapi dipahami dalam bentuk amar. Ini khurujul khabar an ma'nahul asliyah. Jadi ada keluar makna khabar dari makna aslinya kepada makna lain. Salah satu bentuknya itu kepada amar. Saya kira ini diskusinya terkait dengan diskusi kebahasaan yang Pak Prof nanti mungkin bisa menambahkan, memohon penjelasan ini. Kemudian terakhir ini Pak Rifki, ini ini fenomena distorsi akhlak. Apa perlu undang-undang? Saya kira undang-undang memang diperlukan kalau memang. Kenapa? Karena salah satu fungsi undang-undang yang kita pahami itu social construction. Salah satu fungsi undang-undang itu membentuk kehidupan sosial. Oleh karena itu tidak ada salahnya. Tapi yang jauh lebih penting kalau menunggu ini kan lama ini. Ini ada proses politik di mana di daerah yang agak alergi dengan undang-undang seperti ini itu tidak mudah tembusnya di DPR. Oleh karena itu
Oleh karena itu ada peran masyarakat mendahului undang-undang. Saya kira mungkin begitu. Mungkin itu yang dapat kita jawab, dan mudah-mudahan terjawab sebahagian, dan bahagian lain mungkin yang bersifat pendalaman kita mohon Pak Prof nanti akan bisa menambahkan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Telah menangan pengajian Pak Masum ko dapat solat waktu waktu bekoleh Pak. Pak Usman kan itu. Jadu balai selesai solat balai. Tapi tidak untuk hari biasa ya. Ya hari. Moderator tadi Bu Khairiyah yang kedua kan. Baik, Bapak boleh langsung saja ya Pak? Iya langsung aja lah sama pemakalan langsung. Silakan Bu Ferry. Terima kasih. Saya tadi ada 4 penanya ya. Pertama itu Pak Usman, Pak Hadi, Bu Tuti, dan Pak Rifki yang terakhir ya. Nah, ini terkait pertanyaan Pak Usman ini memang kalau menurut saya ini pertanyaan langka yang sangat jarang dibahas ya. Akan tetapi ini realita ya. Bahwasannya sebagai orang tua kita juga harus berakhlak kepada anak. Nah, jadi bukan kita harus berlantai angan gitu ya. Ini. Jadi seperti pasalnya senior junior kan, senior selalu benar kan gitu kan. Nah, ini tidak berlaku di situ gitu. Nah jadi saya bongkar-bongkar juga lah literasi-literasi yang ada terkait hal ini. Tapi meskipun seperti itu, menurut pemahaman saya sebagai orang dewasa atau orang tua, tentunya terkait pendidikan akhlak orang tua kepada anak itu tidak jauh berbeda antara akhlak anak kepada orang tua. Artinya apa? Harus ada nilai-nilai keteladanan juga di sana. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali yang disebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fid Din, yang mana beliau mengatakan ada 5 adab orang tua kepada anaknya. Yang pertama itu membantu anak-anak bersikap baik kepadanya. Jadi maksudnya itu adalah bagaimana anak berpikiran mau membalas kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkannya. Jadi kebaikan itu akan muncul ketika dia melihat sikap yang baik dari orang tua. Jadi kalau saya dalam kajian remaja sering mengatakan ini, ya ini sekalian nih dengan pertanyaan Ibu Tuti ya, bahwa akhlak remaja dalam kajian remaja ini sering saya sampaikan bahwa akhlak Ananda adalah cerminan akhlak orang tua. Jadi artinya apa? Apa yang ditampilkan oleh remaja seperti itu pula lah tampilan orang tuanya. Jadi keteladanan di sini sangat dibutuhkan. Yang kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Jadi kebaikan menurut anak TK dengan anak SMA itu tentunya berbeda. Nah, misalkan dalam hal berpuasa ya. Nah ini sering kita orang tua melatih bahwasannya anak itu puasanya setengah hari kan gitu. Nah, berbeda dengan orang anak SMA atau SMP itu sudah full. Ya. Bahkan diberikan hukuman kalau dia tidak berpuasa, misalnya tidak dagih baju rayo, kan? Bisa jadi.
tidak ada THR-nya atau dikurangi umpama. Itu umpamanya ya. Yang ketiga, tidak memasak anak-anak saat susah. Nah, jadi keterangannya sini, sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga merasakan susah. Misalnya karena kehilangan sesuatu yang menjadi kesayangannya. Nah, ini sering memarahinya kan gitu. Nah, atau makanan yang dia bawa tertumpah. Nah, ini kan sering acok kane hari gitu kan kalau kita kan. Selanjutnya yang keempat adalah tidak menghalangi anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalnya ketika dia ingin beribadah, kita butuh pula bantuannya. Dan orang tua menjadikan dirinya prioritas. Bukan Allah sebagai prioritas. Dan yang kelima, tidak membuat anak-anak sengsara. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah orang tua harus memenuhi kebutuhan anaknya. Itu bagian dari akhlak orang tua kepada anak. Jadi kalau saya rangkum dari pernyataan atau tulisan dari kitab ini, bahwa akhlak orang tua kepada anak itu adalah memenuhi kewajiban anak, atau seorang anak itu dapat menerima haknya. Itu dari Pak Usman pertanyaannya. Saya lanjut kepada pertanyaan Pak Hadi. Ini fenomena-fenomena ya, yang seperti saya ungkapkan di pendahuluan makalah saya, bahwasannya kejahatan-kejahatan itu sudah sangat luar biasa, hampir mencapai kepada seluruh lapisan masyarakat, dari mulai lapisan grassroots, akar rumput, sampai ke level setingkat pejabat negara, seperti yang saya ungkapkan tadi di makalah itu, bahwa seorang menteri, yang parahnya menteri sosial, dananya dana COVID lagi. Dan kemarin pas hari korupsi sedunia, bawahannya menampilkan foto dia lagi sebagai orang yang anti korupsi. Ini kan luar biasa ini on-nya kalau saya ini. Nah, jadi bagaimana terkait fenomena anak membunuh anak, anak membunuh orang tua membunuh anak. Nah, ini mungkin kalau menurut saya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwasannya orang tua itu adalah contoh atau keteladanan bagi anak. Jadi ketika orang tua sering menampilkan kekerasan, maka anak pun akan berperilaku yang sama. Artinya apa? Tidak ada lagi rasa takut akan melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti membunuh itu. Nah, yang kedua mungkin faktor lingkungan, ya. Nah, makanya saya juga dengan istri sangat mewanti-wanti terkait tempat tinggal, bahwasannya tempat tinggal itu bukan hanya tempat kita berteduh, tempat kita beristirahat, tapi tempat kita juga mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus mencarikan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga dia memiliki teman yang baik yang dapat menuntunnya juga untuk kepada berbuat baik. Karena ini saya juga mengalami ketika remaja ya. Misalnya ketika sedang istirahat, sedang enak tidur saja umpama. Ini mungkin banyak di antara Bapak Ibu dulu juga perilaku yang sama mungkin. Ketika orang tua memanggil, bisa saja dengan jawaban nanti dulu atau pura-pura tidak dengar. Tapi giliran teman yang manggil, itu langsung laki baju, pai keluar. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengalami itu. Nah, jadi menurut saya yang pertama tadi adalah keteladanan dari orang tua, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga tentunya pendidikan. Nah, ini memang dibutuhkan bagi kita sebagai manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan akhlak. Sebagaimana saran dari Ibu Tuti ya, sebenarnya
ini juga terlintas kemarin di benak saya terkait metode pendidikan akhlak ini dan strategi pendidikan akhlak ini. Cuman saya ragu memasukkannya. Tapi terima kasih Ibu Tuti, bahwasannya di dalam pendidikan akhlak itu ada metode-metodenya. Yang pertama itu keteladanan, yang kedua pembiasaan, ya. Karena anak apabila sudah terbiasa, maka sampai tua dia akan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Ya, misalnya sudah terbiasa hidup bersih, cuma bangun tidur sudah biasa bangun pagi gitu kan. Nah, kalau sudah terbiasa dimanapun dia berada, apapun situasinya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa. Begitu juga dengan kebersihan. Ya, saya juga sering di acara-acara mahasiswa ini, kadang saya suka dengan teman-teman. Ya, coba kita menjadi contoh bukan masyarakat akademisi. Suaranya. Nah, jadi terkait tadi banyak di antara kita ketika ada acara itu setelah makan ya, tidak mau buang sampah kepada tempatnya, tapi malah yang jadi meme sekarang yang banyak itu buang mantan pada tempatnya. Ini bahayanya ini. Nah, jadi banyak di antara acara pelatihan-pelatihan guru umpama, ya, itu selesai makan ya sudah seperti ya big boss lah ya, ada yang mengamehkan. Nah, dia merasa memang ada petugas. Nah, tapi harusnya sikap kita adalah memberikan contoh. Bagaimana kita sebagai orang berpendidikan berperilaku hidup bersih. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan tertanam ketika dari kecil. Nah, nasihat. Nah, ini memang penting bagi kita, nasihat. Tentunya dengan cara bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang lembut. Ya, sama halnya kita memarahi anak di depan orang banyak. Nah, ini kan mereka tidak terima ini, terutama para remaja. Ya. Jadi baiknya dalam menasihati ini pada tempatnya gitu, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya. Jadi yang selanjutnya adalah perhatian. Nah, dan ini yang paling sering membuat anak itu lari dari nilai-nilai keislaman, bahwasannya banyak yang kurang perhatian, akhirnya cari perhatian di luar. Ini para remaja sering begini nih, cari perhatian dengan teman, ya, bahkan pelarian dengan narkoba misalnya atau dan yang lainnya. Nah, ini memang sangat penting sekali ditanamkan di dalam pendidikan bagi manusia terkait pendidikan akhlak. Jadi menurut saya solusinya itu Pak Hadi, ya, agar terhindar dari perilaku kriminal tersebut. Dan terkait siapa yang bertindak atas akhlak yang luar batas itu. Dan sesuai dengan pertanyaan Pak Rifki tadi, saya ingat ketika pernah hidup di Malaysia dulu sebentar, jadi warga Malaysia, bagaimana orang Islam itu memang tidak boleh melanggar aturan atau syariat Islam. Misalnya berjudi. Ya. Kalau orang Islam tertangkap berjudi, mabuk, berzina, itu berat hukumannya. Berbeda dengan orang di luar Islam, itu boleh melakukan judi, boleh berzina, boleh mabuk. Nah, maka kita berseloroh dengan teman-teman, kalau mau ke Malaysia lain kali tukar aja agamanya di KTP. Nah, artinya begitu. Nah, jadi apakah perlu undang-undang akan hal itu? Ya? Atau siapa yang bertindak atas hal itu? Kalau saya merasa kekuasaan itu penting. Misalkan ketika Pak Fauzi Bahar mewajibkan orang berjilbab. Ya. Nah, itu kan kekuasaan akhirnya menuntut orang-orang untuk berpakaian muslim dan muslimah. Jadi saya rasa pertanyaannya siapa yang bertindak atas akhlak yang luar batas, sesuai dengan falsafah Minang, tigo tungku sajarangan. Ya, jadi selain di rumah,
itu harus ada juga alim ulama, dan juga ada pejabat negara, dan ada juga cerdik pandai. Di sini mungkin guru. Selanjutnya masuk kepada pertanyaan Bu Tuti yang pendidikan akhlak remaja tadi sudah saya singgung juga ya. Nah, metode menanamkan akhlak kepada orang tua. Nah, ini bagaimana pula? Ini yang agak berat kita ini sebenarnya. Nah, kalau saya kemarin itu, ya mungkin saya rasa ya, menurut pemahaman saya terkait teori bagaimana melakukan atau menanamkan pendidikan akhlak antara anak dengan orang tua, itu mungkin sama. Ya. Tidak jauh berbeda. Dan juga mungkin ada aturan-aturan yang mengikat sebagai tambahannya sehingga mereka mau berlaku atau berbuat sesuai dengan tuntunan agama kita seperti yang berlaku di Aceh umpama kan. Nah, fungsi ibadah terhadap akhlak. Nah, ini mungkin tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Maksum ya. Sebagai pemakalah pertama, banyak akhlak tidak berpengaruh, banyak ibadah tidak berpengaruh kepada akhlak. Ya, itu salah satunya yang saya sampaikan di awal ketika memaparkan makalah, bahwasanya pelaku-pelaku korupsi itu mereka bukan orang yang tidak paham agama, mereka mungkin juga bukan orang yang tidak sholat, tetapi kenapa mereka masih mau melakukan kecurangan-kecurangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Maksum tadi, mungkin yang sholat tadi hanya jasmaninya saja. Nah, ruh sholat itu tidak dapat sama dirinya. Sehingga tidak berpengaruh kepada akhlaknya. Nah, jadi saya rasa terkait ibadah memang ini sebagaimana yang dipertanyakan oleh Pak Emnur tadi terkait keikhlasan tadi ya. Memang benar-benar hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Nah, maka kan saya sering juga terkait anak-anak pesantren ini kan, bisa jadi dia sholat itu hanya karena lingkungannya atau karena keterpaksaan, itu aturan, bukan dari hatinya. Karena kita banyak juga melihat fenomena-fenomena anak-anak pesantren setelah mereka keluar dari pesantren. Itu kenakalan-kenakalan yang dilakukannya itu jauh lebih luar biasa, seolah-olah mendapatkan sebuah kebebasan yang sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin itu Pak Rifki ya, pertanyaannya saya rasa sudah terjawab berbarengan dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi apakah karena kita bukan negara Islam? Ya mungkin saja karena kita tidak bisa menerapkan aturan-aturan Islam secara kafah. Tapi sebenarnya kalau kita bisa membuat undang-undang seperti 7 kata yang dihapus di dalam Piagam Jakarta itu, bahwasanya orang Islam wajib menjalankan syariat Islam, ya, wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan mungkin ini berlaku seperti yang di Malaysia itu saya rasa. Dan kalau itu berlaku, mungkin orang Islam kalau mencuri potong tangan kali. Nah, jadi saya merasa atau hukuman-hukuman yang ada di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah membuat efek jerah. Sehingga yang lain itu takut untuk melakukannya. Nah, berbeda dengan hukuman yang ada di negara kita. Malah ini ada fenomenal ya, kejadian di dekat saya dulu tinggal, seorang pemakai narkoba itu setelah keluar dari penjara malah naik level dia. Nah, levelnya jadi bandar. Nah, ini bahayanya. Jadi dari pencuri levelnya jadi perampok. Jadi seolah-olah ada pendidikan kejahatan pula di penjara itu. Jadi tidak ada pengaruh hukuman bagi orang-orang di tahanan itu. Nah, nanti apakah ini perlu kita menjalankan syariat Islam? Ya, sebagai muslim kita sebenarnya harus kita menjalankannya. Tapi karena keterbatasan kita, karena kita tidak mempunyai kekuasaan ya, akan hal itu, maka kita hanya menjalankan undang-undang
yang berlaku di negara kita. Maka saya teringat kata-kata Pak Prof. Mahfud MD dalam sebuah acara ILC, kalau ingin syariat Islam tegak di Indonesia, maka pilihlah wakil-wakil kita yang mau memperjuangkan untuk menegakkan syariat Islam di Senayan. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Tentunya untuk kesempurnaan dari jawaban-jawaban ini kita minta masukan dari Bapak Ibu semua dan tentunya kepada Pak Prof nantinya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya lagi Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba tadi menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Rifki, Pak Hadi, Bu Hasna, dan Pak Dedi. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi yang telah memberikan masukan tentang perbuatan merusak lingkungan perspektif Al-Quran tadi ya. Tambahkan soal Maidah surat berapa tadi itu tadi tambahan dari Pak Hadi. Selanjutnya juga tambahan dari Pak Rifki tadi ya, kenapa batu kan masukkan ya, batu juga bagian juga bagian juga dari lingkungan itu karena ada dibunyikan dalam Al-Quran ya nak. Tapi saya tadi maksudnya kalau udah kata-kata al-ardi itu kan biasanya udah masuk tanah dan batu. Tapi kan secara khusus Al-Quran juga membunyikan kata-kata batu itu. Wa quduhan nas wal hijarah, membunyikan kata batu dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Rifki. Itu tadi tambahan dari Pak Rifki dan Pak Hadi. Selanjutnya saya mencoba menjawab Pak Rifki. Apakah karena bukan negara Islam sehingga pengerusakan lingkungan enak saja dapat dilakukan di Indonesia ini? Kalau menurut saya bukannya soal negara Islam dan negara Islam, yang jelas untuk perusak lingkungan itu ada hukumannya Pak Rifki. Jadi untuk perusak lingkungan itu hukumannya ada pidana dan juga penjara. Ada di sini hukumannya itu, maka seseorang yang mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan dapat dituntut pidana. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 500 juta. Nah, itu menurut undang-undangnya Pak Rifki. Jadi memang udah ada apanya itu hukumannya. Jadi sekarang itu yang diminta itu ketegasan menegakkan hukum ini. Ini kembali kepada oknum dari pemerintah atau aparat yang tegas menegakkan hukum ini. Dan juga di samping itu juga kepedulian masyarakat. Kepedulian masyarakat di sini melaporkan siapa yang membakar hutan itu misalnya, ya, menyebabkan kabut asap segala macam. Ya kita laporkan orangnya. So itu ada hukumannya udah jelas, 500 juta kan lumayan banyak itu. 0,5 miliar hukumannya. Dituntut plus 10 tahun penjara tadi kan. Itu ada di undang-undang tuh ada hukumannya itu. Di undang-undang lingkungan hidup tuh ada hukumannya di sana. Atau di sini dia yang apa? Ya, dan juga ada juga di sini yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, misalnya orang memakai menangkap ikan dengan cara membom gitu kan, atau menggunakan bahan berbahaya, itu juga ada hukumannya. Nah, itu juga ada hukumannya itu kan, yang akhirnya nanti menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini diancam kalau yang apa tadi yang membawa penggunaan bahan berbahaya atau beracun, hukumannya di sini menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001. Udah lama nih peraturannya Pak Rifki, udah lama nih peraturannya. Dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Nah, ini lumayan. Jadi itu orang yang menangkap ikan dengan membom atau dengan segala macamnya itu, dengan pukat harimau atau segala macam itu, bahan-bahan berbahaya itu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, itu udah ada hukumannya. Jadi sekarang itu ya ketegasan dari pemerintah itu, ketegasan dari aparat gitu. Ya jangan-jangan aparat ini jangan mau, dalam tanda petik, jangan mau KUHP gitu kan. Nah, itu yang kita takutkan dari aparat ini.
KUHP kasih uang habis perkara, ada sogok-sogok udah hilang namanya, ya kan? Nah, itu yang ini tidak tegas. Jadi kembali kepada oknum lagi kalau ada yang seperti itu. Jadi kalau yang undang-undang pemerintah udah tegas, ya kalau negara Islam pun nanti kan mungkin dibuat juga seperti itu peraturannya, tergantung kepada orangnya juga, ya kan? Negara ini mau negara Islam atau negara apa, yang penting ketegasan dan juga kepada orangnya itu. Ya, jadi kalau nanti kita oke negara Islam tapi terjadi juga itu kan, ya misalnya jangankan itulah, mungkin kalau kita lihat masa-masa kayak masa-masa khilafah dulu lah itu kan, masa-masa khalifah, mungkin yang bagus itu ya khalifah Rasulullah lah itu. Nah, setelah meninggal Rasulullah itu apa yang terjadi? Mereka bunuh-bunuhan ya enggak? Pada siapa Utsman dibunuh gitu, Umar dan lain sebagainya dibunuh, Ali dapat tengkar pula gitu. Terus khalifah-khalifah selanjutnya ada juga itu masalah mazhab misalnya. Bagaimana mazhab Mu'tazilah, Asy'ariyah itu mereka kan gontot-gontotan mempertahankan itu ya, nggak selesai juga itu kan. Artinya semuanya itu kembali kepada orangnya itu kan, ketegasan kita sebagai penegak hukum yang tidak mau disuap, yang tidak mau disogok. Ya kalau di Padang itu, kalau Pemko Padang itu, ada, ya katanya Pak Mahyildi itu di waktu kampanye, ada tuh pin di Kota Padang itu pegawai-pegawai, kami anti sogok, kami anti suap, ya kan, di pegawai Pemko Padang itu kan, itu ada pinnya itu. Nah, itu jadi dengan ada seperti itu ya orang tahu oh, pegawai Pemko Padang nggak bisa disogok. Ini kalau ada yang melakukan itu bisa dilaporkan, ya kan. Dan juga kalau misalnya untuk sampah sendiri ya Pak Rifki, mungkin di Pemko Padang, bukan mungkin udah di Pemko Padang ini udah ada aturannya bagaimana membuang sampah itu, dendanya ada juga itu. Saya sudah pernah dengar edarannya itu. Nah itu bagaimana Pemko Padang memberikan denda bagi siapa saja yang membuang sampah ke sungai atau ke sembarang tempat, itu ada dendanya tuh. Nah jadi tugas kita ya kalau kita tahu kita laporkan, dan juga yang aparat tadi ya jangan KUHP kasih uang habis perkara, itu yang itu maaf tadi kebetulan saya yang tampil tadi. Ya, nah, jadi itulah yang perlu kita garis bawahi. Jadi kembali kepada orang dan juga ketegasan dari pemerintah, itu menurut saya Pak Rifki. Ya jadi model negara apapun, asalkan bukan yang bukan negara yang karut marut, artinya membiarkan hal-hal yang negatif itu kan. Ya kalau merusak hutan kan negatif itu, hal-hal yang bukan hal yang positif itu, atau merusak lingkungan itu kan bukan hal yang positif. Jadi kalau memang PK terhadap hal-hal yang baik atau kelestarian lingkungan, ya kita harus tegakkan keadilan itu, kita harus tegakkan kebenaran itu walaupun pahit. Kulil haqqa walau kana muran, tegakkanlah kebenaran itu meskipun pahit itu. Nah, tadi misalnya kalau Pak Peri tadi mencontohkan di Aceh itu kan, atau di Malaysia, tapi itu nanti kalau seperti itu nanti jadi kecemburuan sosial juga kita umat Islam kepada umat yang lain, ya kan. Itu juga oke lah misalnya ditegakkan hukum Islam misalnya, tapi kepada penganut agama lain gimana cara kita menegakkannya? Apakah penganut agama lain itu mau dengan cara masa-masa dulu khalifah dulu bayar jizyah, bayar itu, apakah mereka mau gitu kan? Sementara tadi kata Pak Ferry seperti kasusnya di Malaysia, hukum Islam itu nya untuk umat Islam, tapi kalau kita cari aman, kalau melakukan tindak kesalahan, tukar agama di KTP-nya gitu kan. Berarti kan orang yang tidak Islam berarti boleh dong misalnya mabuk-mabukan atau maaf itu melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Kan nggak adil juga jadinya. Jadi memang menegakkan hukum Islam itu memang ya secara totalitas itu. Ya seperti masa Nabi dulu lah, kalau yang Muslim yang apa itu dia wajib bayar jizyah itu. Nah, bayar jizyah, menyerahkan upeti gitu kan. Tapi kan apakah itu mungkin diterapkan sekarang itu kepada umat non Muslim itu? Nah, itu yang apa? Nanti heboh pula dunia semuanya itu kalau seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi ya Indonesia ini udah bagus lagi itu. Ya tinggal menurut saya ketegasan dari aparat pemerintah dan juga oknum, atau juga kepedulian kita. Misalnya kalau kita melihat yang salah kita laporkan, ya enggak. Man ra'a minkum mungkaran
fayughayyirhu biadih. Itu kalau kita sebagai pemerintah dengan kekuasaan kita. Fa'ilam tastia' fabilisani, itu dengan melaporkan, ya kan, bilisan dengan kita laporkan kalau kita melihat. Fa'ilam tastia' fabiqalbih, kan itu. Zalika adaful iman. Kalau kita semalemah orang itu adalah dengan hatinya itu. Itu Pak Rifki, jadi itu jawaban saya. Jadi kalau ada yang seperti itu berarti itu oknum, artinya yang tidak terlacak oleh aparat, atau misalnya aparat sengaja membiarkan, itu mungkin itu masalahnya. Tapi kalau sanksi hukuman denda 500 juta kan udah lumayan itu bagi orang yang merusak lingkungan itu. 500 juta, 300 juta tadi bagi yang membawa apa bahan beracun atau yang merusak lingkungan dengan bahan misalnya orang nangkap ikan dengan bom gitu kan. Itu kan dendanya udah ada tuh 300 juta kan lumayan banyak itu. Nah, itu berapa kali ikan itu biayanya itu kan. Hasil tangkapan aja nggak segitu mungkin untungnya. Tapi ini denda 300 juta tambah hukuman 6 tahun penjara tadi kan. Hukuman pidana. Jadi itu aja ketegasan yang perlu kita tegakkan itu. Jadi itu ya Pak Rifki. Selanjutnya kepada Pak Dedi tadi ada tambahan tadi. Ya, saya lihat tadi ya itu. Ya, pertama itu ada intrakurikuler ya. Ya itu saya tadi lupa beri intrakurikuler. Yang kedua co-kurikuler itu tadi kata Pak Dedi bukan co-ekstra ya. Co-kurikuler, dan ketiga baru ekstrakurikuler. Itu tadi terima kasih kepada Pak Dedi tambahnya memang co-kurikuler. Yang pertama itu intra, yang kedua itu co, yang ketiga itu ekstra. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Asnah. Bu Asnah. Mana Bu Asnahnya? Bu Asnahnya nggak ada. Pertanyaan dari Bu Asnah tadi, bagaimana hukum membunuh semut? Itu tadi pertanyaan dari Bu Asnah. Ya, hukum membunuh semut. Ya. Ya, dalam salah satu hadis dijelaskan, dalam satu hadis dijelaskan, naha Rasulullah SAW an qatlis suradi wad difda'i wad namlati wal hudhud. Rasulullah SAW melarang membunuh burung surat, kodok, semut, dan burung udhud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selintas memang dipahami dari hadis ini menyatakan bahwasanya membunuh semut itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah, sehingga perbuatan tersebut harus dihindari. Namun para ulama mengarahkan bahwa semut yang dimaksud dalam hadis tersebut tidaklah bermakna mutlak. Berarti bukan semua semut yang mencakup seluruh jenis semut, tapi hanyalah semut besar dan panjang yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Nah, itu jadi para ulama mengatakan semut yang dilarang bunuh itu maksudnya adalah dari tadi itu adalah semut-semut besar dan panjang yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Nah, itu menurut penafsiran para ulama terhadap hadis tersebut. Sehingga semut selain jenis-jenis ini boleh saja untuk dibunuh. Terlebih ini ketika semut itu menyakiti terhadap manusia atau mengganggu aktivitasnya. Bahkan jika semut besar dan panjang tadi yang haram dibunuh ini menyakiti manusia, maka keharaman membunuhnya menjadi hilang, sehingga boleh saja hewan ini dibunuh. Jadi kalau semut besar tadi memang pada dasarnya dilarang oleh Rasulullah untuk membunuhnya, yaitu pada semut pada masa Nabi Sulaiman itu, semut-semut besar dan panjang itu. Tapi kalau sudah menyakiti, ya keharaman, ya semut-semut besar tadi sudah menyakiti, keharaman membunuhnya juga hilang. Dan boleh saja semut itu dibunuh. Bolehnya membunuh semut itu caranya dengan cara memukul atau menginjak, bukan dengan cara membakarnya. Sebab kalau membakarnya itu berarti kita telah menyiksanya atau menyakiti semut tersebut. Nah, jadi membunuh semut tadi bukan dengan cara membakar. Ya kita kan biasanya kalau semutnya banyak itu kita ambil keratih atau sabui itu semacam, kita bakar itu kita osok-osokkan ke lubang semut. Nah, itu tidak boleh membakarnya. Tapi semut itu adalah dengan cara membunuhnya dengan cara diinjak atau diracun lah atau yang menang gitu kan. Tapi Diracun apa? Diracun boleh. Diracun. Kalau dibakar kan menyiksa juga itu.
Ya dibakar kan menyiksa tuh Bu. Tapi kalau diracun gimana ya? Tapi mungkin kalau diracun kan mati langsung Pak. Tapi maksudnya kalau yang saya lihat di dalam sumber yang saya cari ini katanya membunuhnya dengan cara diinjak dan dipukul itu katanya. Nah, itu Pak. Dengan diinjak dan dipukul itu yang dibolehkan gitu. Itu pembunuh berdarah dingin itu Pak. Ya itu kalau semut tadi udah menyakiti itu katanya seperti itu. Ya, jadi larangan hadis tadi menjadi hilang jikalau semut tadi udah kita bunuh karena menyakiti atau mengganggu aktivitas kita itu kan. Nah, seperti itu Bu, Bapak Ibu. Iya Pak. Nah, itu untuk semut. Selanjutnya untuk memelihara binatang tadi. Ya, memelihara binatang seperti anjing. Iya. Nah, sebentar Bu. Ya, memelihara binatang seperti anjing, ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang Muslim yang memelihara anjing tanpa sebab tentu dapat dikurangi pahalanya. Sebagai hadis riwayat Muslim sebagai berikut. Ya, Rasulullah itu melarang memelihara anjing tanpa sebab. Nah, nanti sebabnya. Tanpa sebab seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, bunyinya man yaqtana kalban laisa bikalbin soidin wala ma'asyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi fayuratan kulla yaumin. Kirotan kulla yaumin. Nah, artinya siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 kirat setiap hari. Nah, itu hadis riwayat Muslim Bu Asnah. Jadi kalau kita memelihara anjing tanpa sebab itu bukan anjing pemburu, bukan penjaga ternak, bukan penjaga kebun, maka pahala kita berkurang sebanyak 2 kirat setiap hari. Itu menurut hadis riwayat oleh Muslim. Dari hadis ini ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang Muslim yang haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Jadi menurut Imam Syafi'i dilarang memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang Muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan berikut ini. Yang pertama yaitu untuk berburu, untuk menjaga tanaman, selanjutnya untuk menjaga tanaman dan menjaga ternak, itu diperbolehkan. Nah, jadi kalau untuk selain dari keperluan itu, untuk menjaga selain untuk keperluan itu tidak diperbolehkan. Artinya menjaga anjing untuk bukan untuk berburu. Ya, untuk kesenangan saja. Untuk kesenangan itu tidak diperbolehkan. Kayak orang barat itu maksudnya anjing ke rumahnya Bu. Maksudnya anjing ke rumah di peluk-peluknya anjing itu kan. Itu tidak boleh itu. Jadi ya ada juga yang mengatakan malaikat nggak masuk ke rumah kan itu. Kalau kita melihara anjing itu gitu. Apalagi air liurnya anjing itu najis gitu kan. Itu anjing itu hewan bernajis gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkan karena kita kasihan kan nengok anjing itu terus kita pelihara tapi nggak masuk rumah gitu. Nggak apa ya Pak ya? Kalau mungkin kita kiaskan juga tadi misalnya untuk menjaga tanaman tadi bisa juga menjaga rumah. Mungkin kita kiaskan seperti itu. Menjaga tanaman tadi, tanaman itu kan satu yang berguna itu. Rumah itu kan satu yang berguna. Nanti kalau tidak dijaga anjing kan rumah kemalingan ya dia taruh jadi di luar rumah kan itu. Ada kandangnya di luar gitu kan. Mungkin itu tidak apa-apa juga Bu kalau kita kiaskan dengan menjaga tanaman tadi gitu. Menjaga tanaman. Ya donjang peraan bos. Nah. Tapi bukannya rencana Pak Emnur. Dia ada Ibu bukannya kayak orang-orang barat itu Bu ya. Kadang-kadang dia tidur sama anjingnya itu indah tuh. Indah tuh Pak. Ya hati-hati lah Pak Isnano jangan lalu lo janji. Itu bukan itu maksudnya Ibu. Jadi kita kiaskan dengan itu lah Ibu menjaga untuk menjaga rumah sama menjaga tanaman kan itu. Iya. Kiaskan seperti itu lagi kira Bu.
Mungkin Ya, itu jawaban iya. saya. Jadi untuk perburuan, jaga tanaman, jaga ternak itu diperbolehkan. Iya, Selain iya, dari iya, itu Pak. atau jaga rumah itu diperbolehkan, tapi taruh di luar gitu. Iya, Tapi iya, Pak. selain dari sebab anjing ini kan hewan bernajis. Selain dari itu mungkin selain dari itu sudah jelas tidak diperbolehkan. Itu Ibu. Jadi itu jawaban saya Ibu. Tadi dari semut tadi diperbolehkan tadi kecuali semut besar. Tapi kalau udah menyakiti semut itu diperbolehkan dengan cara menginjak atau memukulnya, bukan dengan cara membakarnya. Dan memelihara anjing tadi pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali untuk penjaga hewan ternak, tanaman dan juga untuk perburuan. Itu mungkin yang boleh. Atau kalau kita kiaskan untuk menjaga rumah, kita taruh di rumah sampai kayak jaga ternak itu mungkin diperbolehkan. Tapi kalau untuk untuk dibawa ke rumah itu tidur itu macam itu tidak tuh. Itu haram hukumnya. Cuma yang anjing ini adalah hewan bernajis. Mungkin itu Bapak Ibu ya, itu dari apa tadi yang ada mereka masukkan Pak Hadi. Saya ucapkan terima kasih Pak Dedi tadi yang telah meluruskan tadi masalah intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan juga tadi Pak Rifki tadi tentang lingkungan tadi ya, kalau hukumannya udah jelas ya Pak Rifki ya, sanksi pidananya tadi 10 tahun tadi ya, sama dengan denda 500 juta atau setengah miliar, dan juga kalau yang membawa bahan-bahan berbahaya, bahan peledak atau bahan beracun yang dapat merusak lingkungan juga tadi dendanya 6 tahun penjara, pidana 6 tahun penjara dan denda 300 juta ya, tadi itu tadi hukumannya udah jelas. Jadi semuanya itu kembali kepada kita, semuanya kembali kepada aparat dan juga kesungguhan dan ketegasan kita bersama. Mungkin hanya itu Bapak Ibu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Ketua. Kembali ke Pak Prof. Ya. Ada satu yang belum tadi Bu Asnah, yang satu tertinggal tadi terkait dengan soal salat isya ditakhirkan. Iya Pak, iya Pak. Iya. Iya Pak. Ini itu belum terjawab ya. Kelihatannya ini memang ada ada ikhtilafnya, tapi kalau Syafi'i dia kan berakhir dengan masuknya salat subuh. Ada hadisnya dari Muslim, Bukhari Muslim juga. Tapi yang lain berpegang salat isya itu ila salasatil lail, itu hadisnya juga sahih. Dari Albani kelihatannya dia menyebutkan. Jadi oleh karena itu mungkin ini ihtiyat lagi. Jadi kalau memang ada perbedaan pendapat itu ada kaidah yang bisa dipegang. Al-ikhraju minal khilaf mustahabbun. Itu salah satu kaidah. Keluar dari masalah khilaf itu sesuatu pilihan yang dianjurkan. Ya, enggak usah sampai subuh bana gitu. Jadi sampai pertengahan malam itu potong aja, jangan sampai kalau bisa tidak berubah harinya. Kalau ukur ya, enggak maksudnya begitu kalau sudah jam 1, 2 umpamanya gitu. Jadi memang gitu. Ya, kalau ingin keluar dari masalah ikhtilaf. Tapi bukan berarti tidak ada pendapat yang mengatakan memang berakhir dengan salat subuh. Salat subuh. Jadi boleh ya Pak ya? Iya, tapi ikhtilaf. Iya Pak. Nah, kalau kita menggunakan ihtiyat, itu janganlah sampai begitu. Nanti ada juga yang bertanya, teman itu kan sudah bertukar harinya itu. Iya kan jam 2 balik. Iya. Kok salat isya hari apa kok hari aku? Pergantian waktu kan jam 2 balik. Jadi memang ada logikanya, tapi ada hadisnya. Dari Albani, Syekh Albani itu penggantian waktu jam 2 balik itu Pak. Dia enggak jam yang digunakannya. Jam, iya. Oh iya. Jam. Karena itu waktu Samsi dan Kamari kan beda. Iya. Kalau kan sampai terbit fajar. Iya, Pak. Iya, terbit fajar. Kalau waktu salat itu diukur kalau tidak salah itu memang peredaran matahari. Iya. Kalau puasa itu peredaran bulan. Oh iya. Nah, jadi makanya salat subuh kita dengan orang Arab itu dahulu kita karena peredaran. Tapi kalau puasanya bisa jadi kemungkinan besar secara teori itu dahulu dia daripada Indonesia. Karena peredaran bulan dengan peredaran matahari.
Saya kira mungkin gitu. Ya, terima kasih Pak Maksum, Ya, Pak Ketua. ya, ya kita minta ke Pak Prof kita lagi untuk memberikan pencerahan mengkhatam halus. Ini moderator siapa? Atau kita langsung saja kita langsung minta. aja, Pak. Ya, kita minta mohon kepada Bapak Prof Dr. Haji Rusdi untuk